ada 10 pertanyaan yang nanti masing-masing dari kami berdua akan tanya ke Bapak. Jadi bisa saya jawab, nggak usah tanya Bang Arif yang buat bukunya gitu. Ya Kak, jadi untuk pertanyaan yang pertama itu dari Bapak sendiri, bagaimana latar belakang berdirinya Madrasah Muallim? Muallimin kan didirikan sama Kiai Dahlan ya, Kiai Ahmad Dahlan, dan itu merupakan sekolah Islam pertama ya, yang melanjutan maksudnya ya. Jadi kalau di bukunya Mas Muarif menyampaikan adalah kalau nggak modernisasi pendidikan Islam ya di Muallimin, didirikan tidak ada tahun yang pasti sih ya, tapi ada yang menyampaikan 1920, ada yang menyampaikan 1918 gitu ya. Tapi kami punya keyakinan bahwa didirikan 1918, berarti 6 tahun setelah Muhammadiyah didirikan. Kabarnya Universitas sampaikan ini bagian daripada keinginan Kiai Dahlan untuk bisa menyiapkan sekolah bagi murid-muridnya yang sudah lebih dulu sekolah di sekolah dasar itu, lanjutannya disiapkan. Kita diberikan Muallimin 1918, dulu namanya Ismul Arkom ya, yang dibutuh kemudian berkembang ya, dan itu pertamanya Kiai Dahlan, tempat dulu di Kauman, di rumahnya Kiai Dahlan, bahkan kalian di dapurnya Kiai Dahlan gitu, atau di terasnya Kiai Dahlan, itu pindah sampai dengan kemudian 1920 pindah ke Katampuan gitu. Terus untuk Madrasah Muallim ini ada visi yang terkait dengan modernisasi pendidikan? Iya, kalau visi misinya kan menyiapkan kader ulama kan, kader pendidik, kader pemimpin kan, dan disiapkan bagaimana pemimpin yang beradaptasi dengan kemajuan zaman kan. Jadi asrama tidak hanya pesantren, tapi tidak hanya belajar ilmu agama, tapi juga ilmu umum gitu ya. Alumni juga banyak yang tersebar, ada yang konsisten ikuti di jalur agama juga ada, di jalur umum juga ada, di kedokteran ada, di teknik ada, ya macam-macam ya. Ya gitu. Kalau untuk pertanyaan selanjutnya ini menurut opini pribadi Bapak aja, seberapa penting dilakukannya penyesuaian pendidikan Islam terhadap era modernisasi sekarang, dan menurut Bapak juga kenapa hal tersebut harus dilakukan? Iya, karena penggunaan zaman ya, karena kita berada dengan zaman kan, nggak boleh kita tidak menyesuaikannya perkembangan zaman kan. Ya nggak bisa juga berpikir kayak jalan dulu, ada perusahaan kayak dalam mendirikan amal usaha mendirikan sekolah kan, ini berpikir ini harus keluar dari kotak yang lama, pendidikan tradisional yang belajarnya tidak mengenal cara-cara modern. Akhirnya kita kan buat memulakan Madrasah Muallimin dengan cara baru kan, sekolah yang ada kursinya, yang ada bangku, yang ada kelasnya, ada kurikulumnya gitu ya. Jadi ya harus mau tidak mau ya harus dilakukan kalau nggak mau tergilas gitu. Kalau untuk langkah pertama yang diambil atau program inovasi Madrasah Muallim ini di aspek keagamaan, kira-kira apa ya Pak untuk meningkatkan mutu pendidikan di era sekarang? Ya, Muallimin tidak memisahkan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum ya. Teman-teman adik-adik Muallimin itu belajar agama juga belajar umum. Porsinya enggak 20, 80, 30, 70 seimbang itu porsinya itu. Porsinya seimbang mereka itu. Jadi ya harus terus berinovasi kan, menyesuaikan dengan zaman. Tidak ada yang harus lebih menonjol gitu, harus seimbang. Untuk sejauh ini, menurut Bapak apa saja hal yang menjadi evaluasi bagi Madrasah Muallim dalam penerapan modernisasi pendidikan Islam? Ya semua kan harus terus berupaya ke arah kebaikan kan, nggak boleh puas dengan apa yang ada saat ini. Kan ada pepatah apa yang mengatakan, didiklah anakmu bukan dengan zamannya gitu. Karena setiap zaman ada anak zamannya. Mungkin saya alumni gitu, dulu di saat dididik di Muallimin cocok bagi saya. Kalau sekarang enggak cocok juga kan. Ya dididik kalian ya, caranya dididik kalian ya enggak
kalian belajar 3 bangku kuliah, di perkuliahan nggak sama dengan cara saya kan. Absensi dulu nggak perlu 75% kan, absen untuk bisa. Sekarang kan nggak ada 75%, nggak ada ujian kan. Itu bagian dari inovasi yang terus dilakukan. Dan sekali lagi, setiap zaman akan melahirkan anak zamannya. Jangan didik anakmu, jangan didik muridmu dengan zamanmu, tapi harus melihat zamannya dia, kemudian kita ya, sesuaikan gitu. Kalau upaya terkait peningkatan kualitas serta kompetensi guru untuk menghadapi tantangan pendidikan di era modern ini gimana ya? Guru ma'alim itu sering diberikan pelatihan, diupdate, bahkan diajak study biru, diajak jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalannya nggak hanya di dalam negeri, diajak jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Adik-adik juga diajak belajar ke luar gitu ya. Mereka ada program namanya Arabic Camp ya. Mereka 45 hari gitu keluar gitu ke Mesir dan ke umroh ke Mesir. Mereka 30 hari, sebulan mereka belajar di sana, ke Turki gitu. Dan kalau nanti ada di Ramadan mereka ada balik hijrah itu kayak PKL ya, ditugaskan di tempat masyarakat di mana mereka juga ada yang PKL-nya balik hijrahnya di Australia, di Taiwan, di Jepang gitu. Itu bagian daripada peningkatan kualitas mereka. Tidak hanya mereka, guru pun mendampingi. Jadi itu bagian daripada peningkatan kualitas guru juga. Pertanyaan selanjutnya itu, menurut Bapak apa perbedaan yang terlihat kontras sekali antara sistem pendidikan dahulu dengan sistem pendidikan yang sekarang di madrasah kemarin? Ya, itu semakin ini ya apa ya? Tentu ya ada bedanya. Itu yang bisa melihat bedanya orang luar. Tapi saya lihat lebih baik lah ya, lebih baik. Ma'alimin dulu kan. Kalau dari segi asrama juga dulu terpisah banyak, sekarang sudah terpadu di Sedayu gitu ya, sudah ada satu asrama. Guru-gurunya juga semakin berkualitas. Guru-guru yang di zaman saya sekolah, banyak guru yang alumni Timur Tengah, alumni apa mungkin 1-2, sekarang sudah puluhan ya. Dan tenaga pengajarnya juga sekarang sudah level pendidikannya juga sudah strata 2, S2 gitu. Dan lebih modern lah ya, dan semakin baik lah gitu. Kalau menurut Bapak sendiri ada nggak hal yang menjadi tantangan terbesar dalam penerapan sistem pendidikan Islam yang modern? Ya tantangan tentu ada ya, adaptasi tentu ada ya. Adik-adik mu'alimin kan tinggal di asrama, mereka hanya bergaul berteman dengan lingkarnya mereka saja gitu. Berbeda dengan teman-teman yang sekolah di luar gitu, yang mereka bisa bergaul berteman dengan lintas lintas ini lah ya, atau lintas sekolah ya. Mu'alimin kan juga nggak boleh bawa HP kan, boleh bawa HP tapi ya itu bagian daripada kekurangan, tapi juga bagian daripada sebuah peluang agar mereka juga tidak terpengaruh dengan dunia luar kan. Ada kelemahan, ada kekurangan, tapi juga bagian daripada peluang, bahwa itu bagian dari kekuatan mereka yang tidak terpengaruh dengan dunia luar. Selanjutnya itu, untuk yang seperti kita ketahui, Jogja sendiri juga merupakan daerah yang memiliki tradisi dan adat istiadat yang sangat kental ya Pak. Terus bahkan masih berlangsung hingga sekarang. Nah, menurut Bapak bagaimana sikap sekolah untuk mempertahankan keaslian budaya adat istiadat yang sudah ada, tetapi juga tetap berpegang teguh pada nilai keislaman? Adik-adik mu'alimin juga diajarin juga ya berbagai macam seni budaya gitu kan. Mereka punya seni-kesenian, ada hadroh gitu ya, ada seni-kesenian, bahkan yang hadroh ada, band juga ada gitu, drum band ada gitu. Ya program-program mu'alimin juga kadang-kadang juga ini mengajari mereka, bahkan bahasa Jawa juga ada di mu'alimin. Kadang-kadang diajarin bagaimana membuat wayang gitu juga ada. Itu sifatnya pengenalan ya, sifatnya pengenalan bahwa ada budaya yang harus kita
jaga, ada budaya yang harus kita pelajari gitu ya. Di tengah-tengah kita belajar ilmu yang lain gitu. Untuk pertanyaan penutup, apa yang menjadi harapan Bapak di dunia pendidikan, khususnya penerapan pendidikan keagamaan di sekolah? Pendidikan keagamaan sekolah ya. Ya sekarang kan kita lagi-lagi terbentuk dengan kurikulum ya. Kita kan terikat dengan kurikulum ya. Kurikulum kita juga sering berganti kan, dan ya guru juga harus kreatif ya untuk menafsirkan kurikulum itu di dalam mengajar gitu. Harapan saya semoga ke depan lebih baik lagi adik-adik tidak hanya di Muallimin, di pondok pesantren terutama pondok Muhammadiyah juga mereka harus bisa bangga gitu ya, menjadi santri gitu, dan juga tidak pernah lupa bahwa belajar agama itu bagian daripada ibadah, tapi jangan juga dilupakan pelajaran umumnya gitu. Semoga ke depan lebih banyak lagi sosok seperti Muallimin yang belajar ilmu agama tanpa melupakan pendidikan umumnya gitu. Semoga ke depan dengan adanya Muallimin atau yang lainnya itu sekolah serupa seperti Muallimin itu Muhammadiyah ke depannya semakin baik gitu aja. Baik, sekiranya seperti itu Ya, aja ya. untuk satu pertanyaan yang bisa Ya, kami ya. tanyakan. Ya, terima kasih.